Wilan hanya menjalani profesinya selama 3 tahun. Namun Wilan tetap berhubungan dengan pria lain walaupun dia telah menikah. Suami saya intinya nggak ada waktu, nggak bisa memenuhi keinginan saya tentang kasih sayang gitu. Buat manja-manja tuh nggak bisa. Di luaran saya bisa dapatan orang yang mau dengerin saya curhat, bisa memberi saya perhatian gitu. Kalau pulang gitu habis dari ketemu sama selingkuhan saya ketemu suami saya punya rasa dosa. Setiap kali ada masalah, Wilan selalu mendengar bisikan yang mengerikan. Udahlah, akhirin aja, untuk apa? Merasa diri kotor, nggak ada guna, untuk apa hidup? Buat saya kematian itu malah satu kesenangan. Saya bisa mengakhiri penderitaan gitu. Dengan kata lain, saya mencari kematian menjauh. Saya silat-silat, segala macam yang habis. Saya benar-benar benci dengan kehidupan saya. Sampai saya bilang, saya mengutuk kelahiran saya. Kalau saya mati, saya mau jadi penghuni neraka. Wilan yang berusaha untuk membebaskan dirinya dari sakit hati, malah terperangkap dalam kehidupan malam. Wilan akhirnya menikah dengan suaminya yang sekarang. Namun dia terus berganti pria dari yang satu ke yang lainnya sampai usia tuanya. Bahkan pria muda pun didapatinya. Pokoknya kalau orang itu perhatiin saya pasti jatuh. Itu kayak mencari figur bapak kali ya. Perjalanan hidupnya hanya diisi dengan perjinahan, hingar-bingar kehidupan malam dan sakit hati yang terus melekat pada dirinya. Bahkan sampai anak saya udah 3, di jendela rumah saya itu saya tulisin loh, anak buangan. Saya benci papi saya. Sampai dia mau menutup mata, napasnya sudah tinggal satu-satu. Mau ketemu saya nggak mau. Saya benci karena gara-gara dia. Kehidupan saya jadi seperti ini gitu. Wilan bingung, apa sebenarnya yang diinginkannya? Waktu itu saya selalu merasa kalau dalam sendirian saya merasa kesepian, pengen rame-rame. Begitu saya udah kumpul sama teman-teman rame-rame atau ketawa, saya bisa mendadak diam, saya pengen sendiri. Kayaknya nggak ada damai. Di tengah asiknya menikmati dunia malam, rentetan peristiwa yang misterius mulai terjadi pada dirinya. Saya merasa sepertinya saya masuk ke satu sumur, tangan saya menggapai, nggak ada pegangan. Ada satu suara dari dalam hati saya suruh saya buka mata. Saya lihat samar-samar ada bayangan orang di depan saya tepok, saya bilang tolong go ode gitu. Saya dengar suara host musik itu seperti dengar suara kaset rusak. Terus dengar suara orang-orang yang menolong saya, menyuruh saya gini itu nggak bisa dengar. Kayak suara cicit burung. Sampai situ sebenarnya saya punya rasa takut waktu masuk ke lorong itu. Wilan yang sedang overdosis, tiba-tiba mendengar suara yang mengagetkannya. Saya dengar suara audible. Bukalah matamu dan lihatlah siapa yang kau sembah gitu. Saya lihat orang-orang di diskotik itu bukan lagi orang, ngeliatin setan-setan lagi bersorak-sorak. Bukanya coreng-moreng, terus ada yang bertanduk, ada yang nggak ada batok kepalanya. Nah, juga saya dengar satu suara di lain kesempatan, bilang pulanglah di sini kan tempatmu. Setiap kali Wilan diganggu dengan suara-suara yang misterius, hal itu menyebabkan staminanya menurun. Namun Wilan tetap pergi ke diskotik. Sampai akhirnya Wilan merasakan ketakutan yang luar biasa. Waktu itu saya lagi asik-asik di speaker. Saya dengar satu suara audible di kuping saya. Saya takut, benar-benar takut sampai saya nggak bisa berpikir. Bahkan ngomong apa yang terjadi sama teman saya pun saya nggak bisa. Jadi saya pulang. Sampai di rumah,
nggak bisa tidur. Suara itu saya dengar lagi gitu. Kayaknya ngiang di pikiran saya itu mendengung-dengung gitu. Wilan akhirnya berkonsultasi pada temannya. Katanya Tuhan sih mau pakai lu. Jadi dia ajarin saya cara saya menyalipkan kedagingan, apa berpuasa, suruh berdoa apa gitu, baca Alkitab. Itu saya ikutin. Saat Wilan berdoa, dia merasakan kedamaian yang tidak pernah dirasakan seumur hidupnya. Tuhan ampunin saya ini manusia berdosa, kotor. Lama-lama doa saya udah nggak lagi seperti itu. Doa saya mengasihi Tuhan sekarang. Wilan mulai mencoba untuk mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang positif. Udah nggak mau lagi pergi-pergi, jadi saya diam di rumah, baca firman, doa. Saya lepas itu diskotik, berarti kan narkotik ya, sama minum-minum. Kedua kali yang saya lepas judi, baru yang selingkuhan. Tuhan kasih saya lihat muka papi. Pendeta bilang kita harus mengampuni. Saya rasa saya nggak mampu. Jadi saya doa. Di sana, Wilan merasakan hadirat Tuhan melingkupi hidupnya. Akhirnya saya lihat hati saya yang beku, terus tangan Tuhan mengelus-elus sampai hati itu cair, memerah, diremas, dicabut akar pahitnya. Rasa sakit itu hilang, Tuhan kasih saya hati yang baru. Warnanya merah dan itu saya yakin saya sudah pulih 100%. Dia benar-benar komitmen ya, pagi-pagi saya lihat jam 3 pagi dia udah doa gitu. Terus kalau siang ada waktu senggang dia pasti baca Alkitab. Saya nggak nyangka gitu mama saya yang seperti itu bisa benar-benar dipulihkan total. Iya, perubahan Bu Wilan ya, suka aktif di FA, terus suka pelayanan, suka doa juga ya. Ya seneng karena ada satu perubahan yang terjadi sama Bu Wilan, ya pasti senang. Sungguh ajaib, Wilan yang hidupnya penuh dengan dosa telah dipulihkan. Saya bersyukur, puji Tuhan, Tuhan sudah sangat baik sama saya. Karena saya anak yang terhilang dan sekarang ditemukan sama Tuhan, dibawa pulang kembali. Apapun yang Tuhan mau, saya siap. Karena hidup saya bukan saya lagi, tapi saya yakin dan percaya Tuhan ada di dalam saya.